Indonesia memperkuat kemampuan operasi bawah laut dengan memesan 6 kapal selam mini, yakni tipe DGK Midget Submarine dari perusahaan pertahanan Italia, DRAS. Selain itu, Indonesia juga memperoleh kendaraan pengirim penyelam tempur, yaitu DS-8 Swimmer Delivery Vehicle. Kombinasi kedua sistem ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan operasi rahasia dan penyusupan pasukan khusus laut. Kapal selam mini DGK sepanjang 34,5 meter ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan kapal selam konvensional. Dengan bobot sekitar 270 ton saat terendam, kapal ini dirancang untuk membawa awak yang lebih sedikit, serta mampu beroperasi secara senyap di berbagai kondisi perairan. Desain tersebut membuat kapal selam mini memiliki keunggulan dalam operasi khusus yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi. Salah satu keunggulan utama kapal selam mini adalah tingkat kebisingan yang sangat rendah. Karena ukurannya kecil dan sistem propulsinya dirancang senyap, kapal ini lebih sulit dideteksi oleh sonar kapal perang. Hal ini menjadikannya alat yang efektif untuk melakukan pendekatan tanpa terdeteksi ke wilayah musuh. Selain itu, kapal selam mini juga sangat cocok beroperasi di perairan dangkal. Banyak wilayah laut di Indonesia terdiri dari selat sempit dan perairan yang tidak terlalu dalam. Kondisi geografis ini membuat kapal selam mini menjadi platform yang sangat relevan untuk strategi pertahanan maritim Indonesia. Beberapa wilayah strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Natuna memiliki karakteristik perairan yang kompleks. Dengan kapal selam mini, operasi militer dapat dilakukan secara lebih fleksibel di wilayah-wilayah tersebut. Kapal selam ini dapat bergerak dengan lebih bebas dibandingkan kapal selam besar. Kapal selam ini dapat beroperasi dengan aman di bawah permukaan laut, hingga kedalaman sekitar 200 meter. Dengan sistem tenaga dan listrik yang sepenuhnya redundan, serta dilengkapi genset yang andal dan baterai lithium-ion, kapal selam kompak ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 15 knot saat menyelam dan sekitar 9 knot saat berada di permukaan. Jangkauan jelajahnya saat snorkeling atau menggunakan mesin dapat melebihi 2.000 mil laut dan dapat diperluas hingga lebih dari 4.000 mil laut. Sedangkan jangkauan saat sepenuhnya menyelam dengan baterai, yakni sekitar 90 mil laut. Selain membawa awak kapal, DGK juga dapat membawa berbagai jenis persenjataan. Kapal selam ini mampu membawa 4 buah torpedo dan beberapa ranjau laut yang dapat digunakan dalam operasi militer. Dengan kemampuan tersebut, kapal selam mini ini tetap memiliki daya serang yang signifikan, meskipun ukurannya relatif kecil. Di sisi lain, kendaraan DS-8 Swimmer Delivery Vehicle akan berfungsi untuk mengangkut penyelam tempur menuju target operasi. Kendaraan ini dapat membawa beberapa personel penyelam yang dilengkapi peralatan tempur lengkap. Sistem ini memungkinkan pasukan khusus melakukan infiltrasi secara diam-diam. Kendaraan DS-8 biasanya digunakan oleh unit pasukan khusus laut seperti Komando Pasukan Katak. Pasukan ini memiliki kemampuan dalam operasi sabotase, penyusupan, dan pengintaian di wilayah laut maupun pelabuhan. Dengan dukungan teknologi SDV, efektivitas operasi mereka menjadi jauh lebih tinggi. Dalam operasi militer modern, kendaraan seperti DS-8 sering digunakan untuk menyusup ke pelabuhan atau instalasi penting milik musuh. Penyelam tempur dapat memasang ranjau atau melakukan sabotase terhadap kapal yang sedang berlabuh. Operasi semacam ini biasanya dilakukan secara sangat rahasia. Jika dilihat dari sudut pandang strategis, kombinasi kapal selam mini dan kendaraan penyelam tempur akan menciptakan kemampuan perang asimetris. Negara yang memiliki teknologi ini dapat mengancam kapal yang jauh lebih besar, tanpa harus menggunakan armada besar. Inilah alasan mengapa banyak negara mulai mengembangkan sistem serupa. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, kemampuan ini juga dapat menjadi faktor yang diperhitungkan oleh negara lain. Kapal perang seperti fregat milik negara-negara seperti Singapura, Malaysia, atau Vietnam, harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kapal selam kecil yang sulit dideteksi. Meskipun demikian, kapal selam mini bukanlah pengganti kapal selam konvensional. Kapal ini memiliki keterbatasan dalam hal jarak operasi, kecepatan, dan daya tahan di laut. Oleh karena itu, perannya lebih difokuskan pada operasi khusus daripada patroli jarak jauh.
Kapal selam mini lebih efektif digunakan di wilayah perairan sempit atau dekat pantai. Dalam kondisi tersebut, kapal ini dapat bersembunyi di antara lalu lintas kapal dan kondisi geografis laut yang kompleks. Situasi ini membuat deteksi menjadi jauh lebih sulit bagi kapal musuh. Dalam skenario konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti Cina, kapal selam mini juga dapat menjadi ancaman taktis. Walaupun armada Cina memiliki teknologi anti kapal selam yang canggih, kapal selam kecil tetap memiliki peluang untuk melakukan operasi yang mendadak di wilayah tertentu. Di kawasan seperti Laut Cina Selatan, keberadaan kapal selam mini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Sistem ini memungkinkan operasi pengintaian dan penyusupan dilakukan secara lebih efektif. Hal ini memberikan lapisan tambahan dalam strategi pertahanan laut. Secara keseluruhan, pengadaan kapal selam mini DGK dan kendaraan DS-8 telah menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat kemampuan operasi bawah laut. Kombinasi teknologi ini memberikan fleksibilitas baru bagi operasi militer, terutama dalam misi rahasia dan operasi pasukan khusus di wilayah maritim strategis.